Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua kakak-kakak kelas 2 Banten dan kelas 2 Jakarta? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak-kakak, bertemu kembali pada pembelajaran hari ini bersama Ustazah Sri. Oke kakak-kakak, sebelum kita belajar, maka kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah mudahkan dan ilmu yang kita dapatkan juga insya Allah berkah dan bermanfaat buat kita. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, kakak-kakak masih ingat tema pembelajaran kita? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, tema pembelajaran kita yaitu tema 1 tentang hidup rukun. Sedangkan subtema kita juga masih di subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Materi kita hari ini yaitu tentang penerapan sila-sila Pancasila di rumah dan di tempat bermain. Silakan disimak ya penjelasan Ustazah berikut ini. Yang pertama yaitu penerapan sila Pancasila di rumah. Pancasila terdiri atas 5 sila. Setiap sila dilambangkan dengan simbol yang berbeda. Simbol-simbol itu terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Kita harus menerapkan sikap sesuai sila-sila Pancasila. Nah, berikut bunyi sila Pancasila dan contoh penerapannya di rumah. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan di rumah yaitu melakukan ibadah bersama keluarga. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan di rumah yaitu membantu adik belajar membaca. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh penerapan di rumah yaitu kerjasama membersihkan rumah. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan di rumah yaitu musyawarah keluarga untuk memilih tempat berlibur. Sedangkan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan di rumah yaitu pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Yang berikut adalah penerapan sila Pancasila di tempat bermain. Bermain bersama teman sangat mengasyikkan. Kamu dan teman-teman bisa bermain lompat tali. Kamu dan teman-teman juga bisa bermain bola bersama. Ketika bermain, kalian harus rukun.
rukun saat bermain sesuai penerapan sila Pancasila. Berikut contoh penerapan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Contoh penerapan sila yang pertama yaitu memberikan waktu untuk teman yang ingin beribadah dan membaca doa sebelum bermain. Contoh penerapan sila kedua yaitu mengajak teman bermain dan menolong teman yang terjatuh saat bermain. Kemudian, contoh penerapan sila ketiga yaitu bermain bersama dengan teman tanpa membeda-bedakan dan tidak memilih-milih teman saat bermain. Contoh penerapan sila keempat yaitu bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan dan mendengarkan usul teman. Kemudian contoh penerapan sila yang kelima yaitu memuji kehebatan teman saat bermain dan bermain sesuai giliran. Nah, kakak-kakak, Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian dari syariat Islam. Karena semua sila-sila yang ada dalam Pancasila itu juga terdapat dalam Al-Quran. Seperti sila pertama, terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sila kedua terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135 yang artinya wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Sila ketiga terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian sila yang keempat terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38. Kemudian sila kelima terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90. Jadi kakak-kakak semua sila-sila Pancasila itu terdapat di dalam Al-Quran. Ya, ketika kita mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian dari syariat Islam. Nah, kakak-kakak, jadi seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi bahwa Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Setiap silanya dilambangkan dengan simbol yang berbeda. Kita harus menerapkan sikap sesuai sila-sila Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki penerapan yang berbeda, baik di rumah maupun di tempat bermain. Baik, kakak-kakak, demikian penyampaian materi hari ini dari Ustazah. Selanjutnya kita akan bersiap pada latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.